Saya perwakilan dari kelompok saya dari kampus Universitas Hairun, Fakultas Teknik Politeknik Sipil. Pada hari ini kami mendatangi rumah Ibu Lura untuk wawancara mengenai kejadian banjir pada Desember tahun lalu di Kelurahan Aceh Kuda. Untuk pertanyaan pertama yaitu, Ibu sudah berapa lama tinggal di daerah sini? Kalau saya tinggal di rumah ini tahun 2000, bulan Agustus tahun 2000. Itu sudah lumayan lama. Kira-kira kejadian banjir Desember tahun lalu itu kejadian banjir yang pertama atau sebenarnya sudah pernah terjadi? Baik, jadi kalau banjir kemarin tanggal 15 Desember 2024 itu adalah banjir yang kesekian kalinya, ya. Jadi sudah tidak bisa dibilang puluhan, ya sudah banyak lah. Ini sudah beberapa kali banjir besar yang airnya meluap masuk ke rumah warga itu sudah banyak kali terjadi. Menurut Ibu itu penyebab utamanya apa? Sampai tiba-tiba banjir datang. Oke, jadi pertama itu bentuk wilayah kami di Kelurahan Aceh Kuda ini RT 5, ya. Ibu tinggal di RT 5. Jadi kami itu di dataran rendah, kemudian kami harus menampung air dari dataran tinggi. Jadi Kelurahan Tubo, air yang keluar Tubo, semua dia mengalir ke sini. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga yang sangat berpengaruh itu sejak ada pembangunan runway Bandara Pabula. Nah, sebelum ada pembangunan runway Bandara Pabula, dahulu kala itu ada satu saluran besar di depan rumah, di sana langsung mengalir ke laut, langsung ke pantai. Nah, sehingga kami kalaupun musim hujan berjam-jam pun kami tidak pernah sampai kebanjiran, sampai air masuk ke rumah itu tidak pernah. Nah, tapi sekarang air ini sudah debit air lebih besar daripada saluran. Jadi salurannya kan makin kecil. Kemudian faktor berikut adalah saluran yang ada di Bandara Pabula menuju ke pantai, ya pengganti nih. Kan dulunya kan ada saluran langsung ke pantai. Setelah ada pembangunan di bandara, kemudian saluran air itu dialihkan kan. Nah, itu kemiringannya juga tidak dapat pembangunan saluran itu. Nah, sehingga air yang meluap dia kembali masuk ke 19 rumah warga yang ada di RT 5. Banjir kemarin itu kira-kira tingginya berapa ya? Baik, kalau tinggi sekitar 90 cm ya kemarin. Jadi kalau kami yang di belakang dia sudah sekitar 50. Tapi yang arah depan itu yang full sekali. Nah, debit airnya besar kan di depan rumah mama di sana itu, kemudian masuk sampai di dalam rumah ini, sampai di kamar, semua rumah ini full banjir. Kalau untuk airnya naik sejak hujan itu kira-kira berapa lama? Air itu 2 jam kemudian baru surut. Itu pun tergantung curah hujan. Kalau curah hujannya masih tetap turun, maka lebih dari 2 jam. Sehingga pada kemarin 15 Desember kami harus mengungsi ke SKB Kota Ternate karena curah hujan saat itu sangat lebat. Terus ada dasarnya banjir itu beda dengan arahnya dari arah kelurahan Tubuh. Karena kenapa? Sumber air harusnya kan air di ketinggian itu dialihkan ke Barangka, ke Sungai Mati sana, Kali Mati. Ya, tapi kan tidak ada saluran menuju ke sana. Jadi semua dia menuju ke sini. Termasuk air yang ada di RT 11 Kelurahan Aceh Kuda. RT 11 itu berdekatan dengan Kali Mati. Tetapi dia tidak masuk Kali Mati, dia masuk ke Kali Tuburaka namanya. Dia langsung menuju ke Kelurahan Kuda RT 5. Kami di sini yang 19 rumah itu sudah menjadi langganan. Mungkin itu saja pertanyaan kami tanya ke Ibu. Terima kasih. Ada teman-teman lain ingin wawancara, pertanyaan yang lain ada tidak? Ada dari saya. Oke, silakan. Apa yang biasanya dilakukan warga saat hujan deras untuk mencegah banjir itu apa? Pencegahannya. Kalau pencegahan masyarakat, ada beberapa kali kami mendapat kegiatan padat karya. Padat karya
bakti yang dibayar. Selain daripada tarian, ada kami swadaya masyarakat kerja bakti membersihkan saluran, saluran. Cuman itu sedimen yang ada itu full. Jadi kalaupun kami hanya mengangkat sampah, sedimen full tetap air harus lalu. Nah, kemarin karena ada beberapa warga yang sudah mengeluh, saya laporkan ke bencana alam dan kemudian diteruskan ke PUPR, maka ada alat berat yang datang untuk mengangkut sedimen. Nah, sehingga kemarin beberapa minggu yang hujan tapi air tidak mengalir masuk ke rumah warga. Jadi mungkin harus selalu dibersihkan untuk lancarnya aliran air. Yang berikut tuh bagaimana sistem peringatan ini yang ada di masyarakat dari ketika hujan itu peringatan untuk banjir gitu. Peringatan banjir itu pernah di daurah sebelumnya ya, itu kami di Konaki Huda itu ada peringatan banjir, letaknya di sebelah rumah itu sudah, cuma kemudian alat itu rusak. Jadi kalau saya sebagai lurah itu bagaimana memberi informasi pada masyarakat, ya saya manfaatkan medsos. Pada saat banjir ya saya live, kemudian karena akun saya juga berteman Ibu Wali Kota dan yang lain, kepala bencana alam yang lain, sehingga dengan serentak mereka langsung datang, termasuk Wali Kota, langsung turun ke lokasi. Karena informasi saat ini ibu-ibu semua menggunakan medsos. Untuk rencana kemarin, bantuan apa yang pemerintah kasih untuk masyarakat di sini? Baik, karena kemarin memang agak ini ya, jadi kami diungsikan itu ya selama dalam pengungsian 3 hari kami mendapat bantuan sembako, kemudian ada bantuan kasur, ada bantuan family kit ya. Family kit itu di dalamnya ada pakaian sehari-hari, ada sabun dan lain-lain. Apalagi ya kasur dan terpal, tenda, bantuan pemerintah. Untuk harapan ibu sebagai lurah, ibu apa yang perlu dilakukan untuk mencegah banjir di masa depan nanti masa akan datang, kalau banjir akan datang? Baik, dari beberapa kejadian, kemudian ya saya berteman juga di FB itu dengan anggota di Gunung Balasari, kemudian dari Komisi 3, kemudian dari Komisi 3 Ketua DPRD juga datang. Saya menyarankan termasuk Pak, kita bertanya ini kira-kira bagaimana. Jadi Pak harus pertama tuh pengalihan air dari tubuh harus masuk ke berangkat udara itu pertama. Yang kedua harus ada pembersihan selokan, ya pembersihan selokan, renovasi saluran yang kemiringan yang tidak dapat kita diperbaiki. Sehingga kalau air itu lancar mengalir, maka air tidak akan kembali masuk ke rumah warga. Seperti itu. Jadi beberapa langkah itu termasuk dari pihak bandara juga ada perhatiannya ke kita. Bahkan saya usul ke kepala bandara, kalau tidak ada jalan keluar lain, beberapa rumah di belakang yang rusak parah itu harus direlokasi. Karena itu kan tanah bandara, harus direlokasi. Setiap banjir kami di sini parah karena hanya kotor saja, tapi di beberapa rumah yang tanah bandara itu rusak parah. Itu pengalihannya itu harus ada renovasi, harus ada pengalihan air, pembersihan sedimen. Ini apakah ada usulan dari masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah? Untuk usulan masyarakat sampai saat ini kan kalau usulan masyarakat itu kan melalui musrembang ya, musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Jadi pada musrembang kemarin sudah ada usulan yang seperti tadi bilang, ada pembangunan selokan, saluran, perbaikan dan lain-lain. Itu sudah ada tindak lanjut. Sementara ini mungkin yang belum itu adalah perbaikan talud yang rusak kemarin karena hujan itu bukan hanya banjir, karena juga longsor di RT 6. Nah itu yang, tetapi dari rapat Komisi 3 dan pemerintah kota,
pembentukan tahun 2025 ini akan fokus pada perbaikan-perbaikan yang kemarin bisa. Itu mungkin itu wawancara dari teman-teman yang saya sekalian, dari teman-teman lain ada yang mau wawancara di dulu ya? Sekarang